baik pun diminta maupun tidak diminta. Nah, itu bentuk tanggung jawab moral dan moral Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Dan hari ini sudah kita mulai, kita sesuai dengan program kita. Adalah pemilihan wali negari ini. Kemudian kita selaku Bawaslu Padang Pariaman akan menarik ini menjadi pembelajaran bagi kita. Betul. Kira-kira Bang, kita di Bawaslu ini, uh, apa yang, kan tadi Abang sudah sampaikan apa yang bisa Ya. kita berikan kepada teman-teman di lapisan masyarakat untuk dapat menjaga Pilwana di seluruh nagari yang dari Padang Pariaman, jika berdiskusi kita juga siap juga untuk melakukan berdiskusi, akan memberikan saran-saran terbaik, pandang-pandang terbaik bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang sedang menjalani banyak aktivitasnya. Kita doakan semoga setiap aktivitas yang dilakukan menjadi berkah bagi kita semua. Hari ini kita bersama Bapak Azwar Mardin, Ketua Bawaslu Padang Pariaman. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Ari. Di tengah kesibukan hari ini, Bang, tentu banyak hal yang bisa kita bagi kepada masyarakat kita di Padang Pariaman ini. Betul sekali. Terutama di momen-momen dekat ini pasca Lebaran, kita melihat adanya pesta demokrasi lokal yang akan dihadapi oleh sahabat-sahabat Bawaslu di beberapa nagari di Kabupaten Padang Pariaman ini, Bang. Betul sekali. Tentu secara harfiahnya Bawaslu tentu tidak terlibat. Ya. Tapi sadar atau tidak sadar, pemilihan lokal merupakan ajang implementasi terhadap pemilihan di tingkat nasional. Ya. Hari ini kalau tidak salah ada di 74 nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang sedang melaksanakan pilwana pemilihan wali nagari di Padang Pariaman. Betul. Tentu sadar atau tidak sadar gini, Bang. Kita perlu juga mengkaji. Kemudian Abang selaku hari ini sebagai Ketua Bawaslu Padang Pariaman, kemudian juga mantan wali nagari di 4 koto, 3 koto Rumalintang, Bang. Tentu perbincangan ini kita berharap menjadi kasanah baru bagi masyarakat Padang Pariaman tersendiri. Hari ini sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sudah masuk di tahun ketiga ini, Bang, di Bawaslu Padang Pariaman. Sebelumnya, Bang, 4 atau 5 tahun di Nagari. 5 tahun di Nagari. 5 tahun di Nagari. Kurang 1 tahun 1 periode. Karena ikut seleksi Bawaslu. Betul, iya. Bang, berkaca pada pemilihan Abang di 5 tahun yang lalu, kira-kira pemilihan wali nagari itu effortnya di mana? Semangat apa yang dibawa oleh calon-calon ini? Ya, terima kasih, Ri. Yang utama sekali dalam mewujudkan bagaimana proses menuju ke wali nagari itu tentu ada proses juga, sama seperti proses calon-calon seperti calon bupati atau calon anggota DPRD, melalui proses administrasi yang ada di tingkat panitia di tingkat nagari. Itu yang pertama. Yang kedua ada semangatnya. Semangatnya adalah membangun dan mengelola tata kelola pemerintahan di tingkat nagari. Nah, dari dua sisi tersebut, pertama dengan kesemangatan tadi, tambah dengan tujuan dari menjadi wali nagari, itu yang pertama sekali, itu melalui proses yang tahapan di pemilihan itu saat hari ini sudah dimulai, mulai masa pendaftaran. Ya, artinya pendaftaran calon wali nagari ini adalah mendaftar secara perorangan, tidak ada secara partai politik atau kelompok atau golongan. Nah, itu uniknya.
Nah, artinya siapa saja yang ingin menjadi wali nagari secara pribadi boleh mendaftarkan ke tingkat panitia yang sudah dibentuk di tingkat nagari masing-masing. Bang, secara tahapan, Ya, hari ini kita lihat ada beberapa teman-teman kemudian sudah melakukan tes psikologi, tes kesehatan dan lain-lain ya, menjadi syarat untuk menjadi bakal calon di menjadi wali nagari. Kemudian informasi yang kita dengar, jika calonnya lebih daripada 5, kemudian lembaga apa namanya bang yang melakukan seleksi ini? tim panitia, panitia, Tim panitia seleksi. Ya. panitia seleksi melakukan seleksi kepada calon-calon ini untuk maksimal menjadi 5 orang. Betul. Kemudian jika dia satu orang saja yang mendaftar, kemudian panitia melakukan perpanjangan. Perpanjangan. Bang, menjadi miniatur kita, Ya. pemilihan wali nagari adalah miniatur melakukan pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, gubernur, wali kota, kemudian presiden. Kira-kira aturan-aturan apa ya selama ini mengikat, apakah perda atau aturan apa yang kemudian mengikat? Tentunya kita di Bawaslu ini bang, ada PKPU, ada Ya. Bawaslu. Kalau di tingkat nagari ini apa saja yang mengaturnya? Itu jelas yang mengatur tentang pilwada Ya. itu peraturan daerah, perda. Ada perdanya, saya lupa nomornya. Dan nanti juga ada peraturan bupati terkait tentang pelaksanaan pemilihan wali nagari. Itu dasarnya. Tapi kita kembali ke dasarnya tadi adalah undang-undang desa dan peraturan daerah dan ditambah nanti peraturan bupati terkait dengan pilwada. Ya. Bang, jika kita melihat apa yang Bang sampaikan tadi, panitia yang dibentuk oleh negara itu ada. Tapi pengawasannya bagaimana? Iya. Seperti contohnya kita ini, panitianya ada, seleksi itu dilakukan, pendaftaran itu dilakukan di KPU selaku penyelenggara teknis. Kemudian prosesnya diawasi baik pengawasan terhadap KPU maupun pada peserta, itu Bawaslu menjadi motornya. Kalau di Nagari ini bagaimana? Ya, kalau di Nagari ada panitia pemilihan dan hari ini tahun ini juga ada panitia pengawas di tingkat Nagari dan panitia pengawas di tingkat Nagari itu melekat dengan Badan Musyawarah Nagari, Bamus Nagarinya. Nah, ini tentu yang terbaru juga ini semasa sebelum periode tahun 2018 waktu saya mencalonkan itu tidak ada panitia pengawas. Dan di periode hari ini ada panitia pengawas yang dibentuk oleh pemerintah daerah juga dan pemerintah nagari. Nah, banyak dari 74 nagari ini berarti ada 74 pengawas juga di tingkat nagari gitu. Nah, tentu kalau saya melihat dari segi hadirnya panitia pengawas ini cukup baik juga. Namun tentu kita berharap agar nanti benar-benar anggota-anggota Bamus ini paham dan betul-betul mengawasi dari proses awal sampai ke tingkat penetapan nantinya. Kita berharap seperti itu. Jika kita melihat pada tahapan pemilihan abang di 2018 itu, mengingat lokal wisdom itu sangat kecil. Betul. Baik, kalau tidak salah paling banyak korong itu di tingkat negara itu kalau nggak salah paling banyak 11 atau 9 kalau nggak salah. Iya. Kira-kira apakah faktor itu yang kemudian membuat calon-calon ini berkompetisi untuk dapat meyakinkan pemilihnya berdasarkan lokal wisdom kedaerahan atau korong tersebut, atau memang faktor gagasan atau tawaran yang akan dibawa oleh calon-calon wali nagari ini? Iya, pertama dasarnya tentu di wilayah. Karena biasa satu nagari itu ada beragam wilayah ya, ketua korong yang menentukan seluas wilayahnya. Nah, kalau pilkada ada partai politik yang mengusung gitu dengan koalisi.
Kalau di Nagari tidak, ini di pintu. Apakah tidak ada yang semangatnya ini untuk memimpin Nagari? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah atau di tingkat panitia Nagari itu belum maksimal? Ini menjadi dua tanda kutip ya, Iya. jadi pertanyaan yang mungkin bisa kita kupas Kita gitu. kupas. Iya, Bang, ya. apakah faktor mendasar itu Hmm. kurangnya antusias orang untuk ikut menjadi peserta dalam Hmm. pemilihan wali nagari ini pengaruh nggak terhadap waktu pendaftaran ini, Bang? Artinya seperti yang kita tahu ada sosialisasi, Hmm. kemudian dengan rentan waktu sosialisasi, kemudian pendaftaran yang dengan 2 atau 3 bulan. Ya, Tapi kita melihat kan pemilihan wali negara ini sangat singkat ini, Bang. betul betul sekali. Kalau tidak salah kita mendapat informasi dari teman-teman yang kemudian berkompetisi, Ah, ah. eh, pendaftaran sosialisasinya kalau tidak salah 2 minggu atau 1 minggu. Hmm. Kemudian dalam sosialisasi itu kemudian rentan pendaftarannya pun juga singkat. Hmm. Sehingga belum terjadi eh, kalau kece orang gitu ke bang. Ya, Itu dapat izin dari mama gitu, itu dapat izin dari datuk gitu, gitu dapat betul izin dari orang korong gitu. betul. Apakah faktor ini yang kemudian mendasar sehingga keberanian itu tidak ada bang? Karena Ya, kita sadar di Minangkabau ini kan, khususnya di Padang Pariaman ini bang, ya. kita melihat untuk maju di fase itu mama gitu alun izin atau Hmm. lu simpat gitu batamu Ya, sowan ke beberapa toko di korong-korong betul kita betul. tersebut. Ya. Pengaruhnya ada sekian persen dari. Sekian persen. Ada sekian persen dari. Kenapa saya katakan demikian? Memang menjadi syarat wali negari ini tidak hanya memenuhi syarat yang disyaratkan oleh undang-undang. Ada syarat Tertulis itu. kearifan lokal gitu. Syarat tidak tertulis ini bang. Syarat yang tidak tertulis, salah satu kearifan lokal itu adalah mendapatkan rekomendasi dari ketua KAN. Itu pertama. Yang kedua, masih di Padang Pariaman ya, masih menganggap tabu calon wali negara itu dari pihak perempuan. Nah, ada juga perempuan hari ini di Padang Pariaman yang mencalon juga. Ada juga yang mencalon, ada juga yang mendapatkan rekomendasi, ada juga yang tidak. Nah, ini ada dua kutub yang saling bertentangan. Kira-kira abang melihatnya Ya. variabel apa yang kemudian muncul? Atau jika kita menarik ini kepada kontestasi pemilu, Mm-hmm. dulu tidak ada batas minum bang. Minimum ya. Hari ini partai politik baik itu kalau nggak salah saya mulai dari 2014, Mm-hmm. 2019 Mm. minimal harus ada keterwakilan perempuan 30%. Betul. Apakah ini perlu juga menjadi landasan oleh pemangku kepentingan di Padang Pariaman agar kesempatan Iya, terhadap kartini-kartini kita ini untuk dapat berkompetisi betul. menjadi kepala nagari ini bang, atau wali nagari ini. Betul. Nah, ini bisa apa yang disampaikan itu sangat mendukung, saya sangat mendukung bahwa kita kan berada di negara demokrasi, bahwa di negara kita siapapun berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan. Itu yang pertama dasarnya. Nah, kalau kita melihat di sini langsung tarik ke pemerintah nagari, sudah saatnya hari ini pemerintah daerah untuk Memberi kesempatan. memberikan hal seperti itu. Boleh kearifan lokal kita pakai, kebijaksanaan apa namanya dasar sebagai bentuk semangat demokrasi kita dorong. Artinya kearifan lokal kita pakai, semangat demokrasi kita dorong. Artinya adalah tidak, saya rasa untuk ke depan kalau bisa minta daerah itu memikirkan hal itu agar nanti yang hak seseorang ingin mencalon atau dicalonkan itu tidak terabaikan. Nah, Kira-kira bang, ya. apa masih ada slogan perempuan itu harus di dapur saja bang? Untuk hari ini saya rasa sudah mulai kita tinggalkan. Bahwa hari ini seluruh kesempatan, baik itu dunia kerja dan dunia pemerintahan itu, perempuan dan pria itu sama. Artinya emansipasi, ya setara. Sesuai dengan tujuan emansipasi wanita. Nah, Bang, ya, artinya seperti ini. ya. Kita lihat di lapangan Hmm. masih ada terkendala terkait
keterlibatan perempuan dalam kontestasi Pilwana ini. Ini tentu menjadi isu yang sangat menarik. Betul. Karena saya pun masih belum terpikir ini, Bang. Karena di daerah saya pertama perempuan itu tidak ingin. Ya, Contoh tidak inginnya, dengan ya, dibukanya pendaftaran ini, ya, tidak ada permunculan bunda-bunda kandung kita ini untuk iya, betul. menjadi pemimpin di daerah tersebut. Kemudian, jika pun ini dibuka, Iya. kesempatan perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki ini, kira-kira Abang, ada hal negatif apa yang kemudian menjadi mindset di masyarakat itu? Kalau lebih negatifnya tidak ada. Malahan yang diambat itu menjadi negatif. Artinya kesetaraan perempuan di Padang Pariaman itu masih separuh-separuh gitu kan. Nah, kenapa saya katakan separuh-separuh? Kenapa pada saat hari ini calon yang mendaftar itu kenapa di negari A itu ada calon wanitanya? Kenapa di negari B itu terdapat tidak dibenarkan wanita untuk menjadi calon wali negari. Artinya dia tidak mendaftar, betul dia tidak mendaftar, tetapi kan karena dia tidak mendaftar itu kan tidak mendapatkan mandat satu surat rekomendasi dari ketua OKA. Itu menjadi syarat wajib itu, Bang? Kalau di Padang Pariaman hadis salah wajib untuk di panitia. Dibunyikan di panitia itu ya? Dibunyikan di panitia itu. Nah, kita berharap ini menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah daerah agar kesetaraan ini menjadi perhatian khusus. Kita juga mengundang semangat para bunuh-bunuh kandung atau para perempuan Padang Pariaman ini yang bersuara ini mana? Mana? Nah, Karena kalau kita melihat hmm, mungkin di beberapa kegiatan Bawaslu kita betul, ini, Bang. ya, Kepala dinasnya perempuan, iya betul, kemudian ada juga posisi-posisi yang strategis isinya perempuan. iya bupati aja perempuan sekarang, Bupati mana, Bang? Bupati Damastraya. Artinya perempuan itu Iya, tidak menjadi hal yang tabu mestinya. iya, Dan betul. ini mesti menjadi acuan bagi kita di Padang Pariaman untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan ini Iya, kepada kaum betul. perempuan. Bang, jika kita mengulik-ulik kembali nih, Hmm, Abang selaku mantan atau pernah menjabat sebagai wali negari, kira-kira apa yang bisa Bawaslu share kepada teman-teman di kepanitiaan mhm, Pilwana ini iya, agar kondisi kita kan melihat ini Bang Padang Pariaman ini unik ini. iya, Kemarin 2024 kita baru melaksanakan pemilu dan pilkada, mhm, kemudian di tengah-tengah kita melaksanakan Pilwana, kemudian kita berharap apa yang baik di pemilu dan pilkada itu terbawa ke Pilwana iya, dan tentunya bermuara juga ini kepada pemilihan kita di 2029 ini. betul. Kira-kira apa hal-hal baik atau baik itu di Pilwana maupun di pilkada dan pemilu yang dapat diimplementasikan oleh teman-teman di pemilih kita di Padang Pariaman ini. Baik, yang pertama sesuai dengan yang kita bahas tadi adalah di masa tahapan pencalonan. Artinya sebuah pencalonan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa itu kalau kita berpedoman kepada Pilwana ya Undang-Undang Desa itu bahwa setiap orang tidak dihitung perempuan dan laki-laki itu berhak mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala desa atau wali nagari. Iya. Itu pertama. Yang kedua adalah tidak menyandingkan dengan demokrasi kearifan lokal ini dengan semangat demokrasi kita secara nasional. Artinya jangan nanti dalam masa pencalonan ada calon-calon yang mungkin dapat dirugikan secara administratif dan mereka tidak lolos untuk jadi calon. Karena kenapa saya katakan demikian bahwa di Pilwana ini unik bahwa calon itu minimal 2 dan maksimal 5. Jika ada lebih dari 5, berarti dilakukan seleksi secara apa namanya itu tingkat kabupaten, ujian semacam uji kompetensi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Dan nanti akan disaring 5 terbaik itu akan menjadi calon yang akan ditetapkan. Nah, 5 ke bawah, 6, 7, 8, dan sampai sekian, itu akan gugur sebagai kandidat calon. Nah, ini perlu menjadi pengawasan khusus bagi kita semua agar
hak setiap orang itu tidak terlupakan, dan secara peraturan perundang-undangannya di undang-undang desa itu tidak terabaikan. Boleh secara administrasi calon itu diatur, tentu cara pengisiannya tentu betul-betul uh, apa namanya, betul-betul sesuai dengan proses yang kita kehendaki. Bang, Ya, jika kita melihat ini, Bang Ketua, ya, kira-kira kita sebagai lembaga pengawas pemilu mm-hmm. yang tentu tidak punya gawai ke wilayah itu, Betul. tapi sadar atau tidak sadar kita, tentu hal baik tentu perlu kita share. Mm-hmm. Kira-kira pengaruh apa yang bisa kita berikan melalui forum YouTube Bawaslu Padang Pariaman ini? Apa yang dapat kita berikan kepada teman-teman pemilih kita di Padang Pariaman ini? Iya. Oke, sebagai kita sebagai Bawaslu melihat Pilwana lokal ini adalah gambaran nanti yang akan berproses menjadi sebuah demokrasi secara nasional kita. Dan saya yakin jika demokrasi secara lokal ini terkemas dengan baik, tanpa ada potensi-potensi pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh para kandidat, maka nanti saya yakin dan percaya bahwa pemilu dan pilwana ini akan berjalan baik sampai ke pilkada di tingkat Padang Pariaman. Dan tentu butuh proses dan butuh semangat kebersamaan. Artinya saya melihat bahwa perlu dilakukan di momen pilwana ini sebagai bentuk edukasi demokrasi kita. Artinya mengajak kepada seluruh masyarakat agar betul-betul berpartisipasi dalam pilwana ini, menjaga demokrasi kita. Pertama, menjauhi politik uang, yang kedua sara dan isu-isu yang mungkin nanti ini di Padang Pariaman sangat, kalau kita kan sara ini di Padang Pariaman ini ada suku, bukan suku ya, artinya apa kelompok-kelompok masyarakat yang nanti secara mendukung, tentu mendukung orang-orang yang terdekat gitu. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana nanti panitia penyelenggara betul-betul menyajikan atau memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada seluruh calon, kepada seluruh pemilih, agar bagaimana dalam data pemilih ya, khususnya kalau berhubungan dengan pemilu atau pilwana itu identik dengan daftar pemilih. Daftar pemilih ini tentu betul-betul nanti agar masyarakat kita yang ada di Nagari tidak terabaikan juga hak pilihnya. Karena kita melihat setiap pemilu dan pilkada, kita melihat masih berkutik di sekitar daftar pemilih. Yeah. Ada yang tidak masuk, ada yang dia terdaftar tapi mereka tidak memilih. Nah, ini betul-betul kita sangat sayangkan. Agar di Pilwana ini, proses pemilihan wali negara ini, mari kita jadikan sebagai rujukan untuk bagaimana demokrasi di Padang Pariaman itu menjadi rujukan untuk demokrasi nasional untuk beberapa tahun ke depan. Bang, ya. Apa yang Abang sampaikan tadi menarik bagi saya. Ya. Artinya, Abang melihat masih adanya, atau kita yang selama ini kita melihat, apakah ada kemungkinan pada pemilihan wali nagari ada orang-orang yang kemudian secara data diri ada di kampung, tapi sebenarnya pribadi orangnya itu sedang ada di rantau. Ya. Kan ada kita di Padang Pariaman ini, data dirinya masih masih berKTP setempat. Contohnya saya ini, Bang. Ya. BerKTP misalnya kampung saya di Paukambar, ya. KTP kita di Paukambar, tapi kita sudah ada di tempat yang lain. Betul. Tapi KTP ini dapat digunakan oleh apakah itu tim pemenang dan yang lain-lain. Apakah polemik ini ada di sekitar kita ini? Iya, kalau saya lihat polemik itu ada. Potensinya itu juga ada, karena masyarakat Padang Pariaman ini kan identiknya dengan merantau. Iya. Merantau itu mereka itu tidak merantau seperti daerah-daerah lain yang merantau cukup lama. Dari kecil sampai besar. Iya. Kalau Padang Pariaman ini merantaunya cuma 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Iya. Dia nanti kembali juga ke rantau. Nah, salah satu contohnya di Sungai Geringging. Sungai Geringging itu banyak perantaunya Malaysia luar negeri. Yeah. Ada satu daerah, satu nagari yang hari ini juga memilih pemilihan, karena
dia di luar negeri itu bukan sebagai warga, bukan pergi merantau lama, dia hanya waktu 3 bulan dan 6 bulan setelahnya melancong. Pelancong Nah ini tentu datanya masih ada di di negara sebagai di Nagari. Nah bagaimana hak pilihnya? Apakah nanti ini berpotensi juga untuk digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. berkepentingan. Nah, ada semacam 15 atau 20 warga seperti itu cukup Dapat 20 mempengaruhi, kan sangat iya, mempengaruhi suara. Nah, ini tentu perlu menjadi dasar oleh panitia agar betul-betul memastikan nanti bukan berarti kita dikeluarkan sebagai pemilih, tidak. Artinya adalah data ini betul-betul nanti mereka yang menggunakan itu betul-betul orang orang yang mempunyai identitas tersebut. data tersebut. Dan kita berharap tentu mengingat Pilwana di bulan Juni depan, tanggal 20 Juni kalau salah pemilihannya, tentu waktunya singkat. Dan mulai dari pendaftaran sampai pemilihan waktunya singkat dan kampanye juga singkat. Dan uniknya, saya berharap agar agar potensi-potensi konflik itu bisa kita minimalisir di tingkat Pilwana, agar pengaturan kampanyenya juga diatur dan diawasi dengan baik. Karena di hari ini panitia dan panitia pengawas sudah ada di Nagari. Iya, iya. Nah, kita berharap karena kita lihat kan demikian, pertama skopnya lokal dan kecil, ini bersentuhan langsung dan dengan seluruh lapisan masyarakat, dan kita berharap ini pengaturan kampanyenya juga diatur bagaimana sebaik-baiknya. Dan saya melihat dari segi kaca Bawaslu ya, sebagai saya Bawaslu, bahwa masa kampanye ini adalah salah satu waktu krusial Ya. menjelang tahapan pemilihan. Dan di masa kampanye ini akan terjadi banyak potensi-potensi konflik yang akan terjadi, baik secara kelompok maupun secara individu, termasuk pada calon itu sendiri. Walaupun kita sadar, ya, artinya pemilihan DPR kita, kemudian pemilihan pileg, kemudian pilpres kita, ya, kemudian pilkada kita berjalan lancar tanpa ada konflik ini, Bang. betul. Tapi karena Abang menyampaikan tadi, karena ini di dasar, artinya pemilihan oleh negara ini merupakan ujung tombak ini. Iya, Ada kemungkinan jika memang tidak diatur dengan baik, akan terjadi konflik-konflik betul. kepentingan ini. Mm. Banyak yang Abang sampaikan tadi menjadi artinya miniatur kebangsaan kita secara lokal, miniaturnya itu adalah pemilihan oleh negara ini. Kemudian kita selaku Bawaslu Padang Pariaman akan menarik ini menjadi pembelajaran bagi kita. Betul. Kira-kira Bang, kita di Bawaslu ini, apa yang, kan tadi Abang sudah sampaikan apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman di lapisan masyarakat untuk dapat menjaga kondusivitas ini. Kemudian, apa ini Bang, closing statement Abang melihat mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik, kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik, kemudian memberikan pikiran dan arahan kepada masyarakat kita untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik, agar ini menjadi miniatur dari pemilihan secara baik pilkada dan pemilihan secara nasional kita. Kira-kira apa closing statement Abang terakhir ini? Oke, baik. Saya melihat ini walaupun, tapi saya tidak juga mengatakan bahwa Pilwana ini tidak tanggung jawab kita. Ya. Itu secara kelembagaan. Ya. Tetapi secara moral, bahwa Bawaslu Padang Pariaman ini berada di wilayah Padang Pariaman. Jangankan untuk Pilwana, untuk pilkada juga menjadi sebuah tanggung jawab kita. Dan Pilwana ini adalah sebenarnya tanggung jawab moral kita sebenarnya sebagai anak nagari dan masyarakat Padang Pariaman, bahwa lembaga kita adalah lembaga Badan Pengawas Pemilu. Dan jujur saya katakan, keinginan kita walaupun bukan sebagai tugas kita sebagai kelembagaan dalam Pilwana, tetapi secara moral dan pemikiran, Bawaslu Padang Pariaman tetap memberikan semacam masukan untuk bagi teman-teman dan kawan-kawan yang ada di panitia pemilih, termasuk pemerintah daerah melalui dinas DPMD. Jika kami juga dibutuhkan memberikan pokok-pokok pikiran kami dalam memberikan pokok pikiran terkait
masukan dan yang masukan lain-lain. dan lainnya, di mana potensi konflik, di mana kerawanan-kerawanan menjelang hari pemungutan pemilihan suara itu, kita akan berikan hal-hal seperti itu. Baik pun diminta maupun tidak diminta. Nah, itu bentuk tanggung jawab moral dan moral Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Dan hari ini sudah kita mulai, kita sesuai dengan program kita dalam ada nagari nagari apa? Nagari kampung pengawasan Kampung kita. pengawasan. Kita sudah mempunyai MOU juga dengan beberapa nagari yang ada di kita nobatkan sebagai kampung pengawasan. Dan kampung pengawasan itu adalah bagaimana menciptakan suasana pengawasan ini, masyarakat itu terlibat. Iya. Baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun para pelaku pemilu itu, dan termasuk Peserta-peserta peserta pemilu pemilu. tadi, Bang. Iya. Iya. Nah, dan hal-hal seperti ini sebetulnya akan kita lakukan, dan kita juga berharap kepada seluruh yang mengikuti Pilwana di seluruh nagari yang dari Padang Pariaman, jika berdiskusi kita juga siap juga untuk melakukan berdiskusi, akan memberikan saran-saran terbaik, pandang-pandang terbaik bagaimana. Artinya rumah besar Bawaslu. Iya, rumah besar Bang. kita buka. Kita buka pada hal itu kepada pemerintah daerah, dan tentu dalam tujuan dari Bawaslu ini adalah bagaimana menciptakan suasana demokrasi dalam Pilwana di tahun 2026 ini berjalan dengan lancar dan baik, tanpa ada hal-hal kecil yang dapat mengganggu proses dari dinamika Pilwana ini. Baik, Bang. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, sahabat Bawaslu, begitu banyak yang dapat kita ambil. Artinya kita melihat Pilwana ini sebagai miniatur pemilihan secara nasional. Karena sadar atau tidak sadar apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Padang Pariaman tadi, bahwasanya ini bagian dari moral. Ya. Bawaslu melihat karena kita yang ada di Padang Pariaman ini, Bang, kemudian mengajak bahwasannya pemilihan kita dorong sebaik mungkin, Ya. tanpa ada isu sara dan yang lain-lain. Betul. Kemudian kita cegah semaksimal mungkin agar tidak terjadi konflik di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat kita. Sahabat Bawaslu Padang Pariaman, banyak yang tentu pembicaraan ini sangat menarik. Terima kasih atas segala perhatiannya, Bang Azwar. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Nyawanyari. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi barometer juga bagi teman-teman di kepanitiaan Pilwana ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.